Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berjumpa lagi dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat Gemim di minggu yang berjalan ini 8 sampai 14 Oktober 2023. Kita ada dalam tema mingguan Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas Tuhan yang boleh berkenan menganugerahkan hidup bagi kami. Terima kasih banyak untuk setiap waktu yang Kau beri, untuk setiap anugerah, bahkan kenikmatan yang boleh kami miliki dengan kebesaran Tuhan atas seluruh ciptaan yang Kau jadikan. Semua yang Kau atur dengan begitu indah dan sempurnanya dalam tujuannya dan dalam segala fungsinya, biarlah akan selalu dimuliakan, dipuji, karena tidak ada satupun dari kami yang mampu melakukan semuanya itu. Hanya Tuhan sajalah pujian itu. Dan karena itu firman-Mu kiranya akan memberkati kami semua di saat ini. Tuntun sertai hamba dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus sajalah yang berbicara bagi kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca bersama perenungan di sepanjang minggu yang berjalan. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah engkau kagum pada kupu-kupu yang tiba-tiba keluar dari kepompong setelah melewati proses metamorfosis? Pernahkah engkau terkejut mendengar bahwa hewan amuba dan tumbuhan paramecium adalah makhluk yang hanya memiliki satu sel? Dan merasa betapa luar biasanya bahwa ia harus membelah dirinya supaya bisa berkembang biak. Atau pernahkah kau melihat proses kelahiran anak anjing di rumahmu dan membayangkan bagaimana dia bisa terbentuk dalam perut ibunya? Termasuk juga bagaimana anak manusia dengan daging dan tulang bisa ada dalam perut seorang ibu. Tapi mengapa anak itu dalam perut ibunya, tapi tak membuat sang ibu terhimpit ususnya? Makanannya entah kemana ada bayi dalam perut. Karena membesar bayinya, bagaimana dengan usus ibunya?
Pernahkah engkau membayangkan ada angin yang terasa tapi tak pernah bisa kau sentuh dan genggam? Bahkan melihatnya pun tak bisa. Seandainya pun bisa, yang kau lihat itu hanyalah sekumpulan asap atau debu yang terbawa oleh angin. Sedangkan anginnya tak bisa dengan sendirinya kau lihat. Dan dengan mengagumi semua itu, apa yang bisa kau pikirkan tentang semuanya? Saat kanak-kanak, ada begitu banyak pertanyaan yang saya sendiri pikirkan, yang bahkan hingga hari ini pun masih belum terjawab tentang semua yang diciptakan oleh Tuhan yang bisa saya nikmati hingga hari ini. Yang saya tidak habis pikir ialah bagaimana semuanya itu begitu indah, unik, menawan, begitu sempurna. Sampai-sampai saya sendiri dan manusia siapapun tak akan pernah bisa menjadikan hal yang sama seindah apa yang tercipta ini. Maka kekaguman bahwa segala sesuatu yang dijadikan ini adalah karya indah ciptaan dari Yang Maha Kuasa pernah dirasakan oleh pemazmur dalam bacaan kita tadi. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Dan dengan menyadari bahwa hanya oleh kebesaran, keagungan, kesemarakan Tuhanlah maka segala sesuatu boleh terjadi, maka pemazmur mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sebab bukan main, Tuhan membuat segala sesuatu, Tuhan mengatur dan menjaga semuanya. Maka pengakuan pemazmur atas kebesaran Tuhan diucapkannya. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Mengapa dia besar? Sebab pakaiannya saja itu keagungan dan semarak. Yang kain yang dipakainya itu seperti selimut terang. Dia membentangkan langit sama seperti membuka tenda. Ini kalimat yang ingin menunjuk bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu. Bahkan pekerjaan membuat langit baginya semudah membentangkan tenda. Kamar-kamar loteng didirikannya di atas air. Mengapa kamar loteng? Karena di zaman pemazmur hidup, bisa jadi pemazmur ini Daud atau siapapun itu, mungkin ada di masa mana loteng menjadi tempat dibuatnya kamar. Sama seperti saat kita menonton beberapa film di tahun 60, 70, atau 80-an. Sehingga kalau kita membuat kamar loteng di atas tanah, Tuhan mendirikannya di atas air. Pemazmur juga menceritakan bagaimana awan saja itu jadi kendaraannya Tuhan yang bergerak di atas sayap angin. Angin, Tuhan punya suruhan. Api, pelayannya Tuhan. Itulah Tuhan. Tuhan yang membuat dasar bumi, tempat berpijak kakinya Tuhan. Sehingga tidak akan pernah goyang dasar bumi, karena tempat itu tempat berpijaknya Tuhan. Dan Tuhan menyelubungi bumi dengan samudera raya, sehingga air naik melampaui gunung-gunung. Dan bahkan pun terhadap hardikan suara Tuhan yang terdengar seperti guntur, air lari kebingungan naik turun gunung dan lembah. Oleh perintah Tuhan sajalah batasan air untuk bisa menyelimuti bumi pun ditentukan. Oleh perintah Allah sajalah dilepaskan mata-mata air dalam lembah-lembah untuk mengairi, mengalir di antara gunung-gunung yang nantinya akan memberi minum segala binatang, termasuk memuaskan keledai yang haus yang di dekatnya diam burung-burung di udara bersiul di antara daun-daunan. Ini gambaran tentang bagaimana sangat sempurnanya penataan Allah atas ekosistem dunia ini yang dijaganya dengan mengatur air sedemikian rupa supaya bisa menghidupi banyak makhluk. Maka bumi diberi minum dari kamar-kamar lotengnya Tuhan dengan air yang bahkan pun mampu menghidupkan semua makhluk. Demikian juga dengan rumput, diatur dengan sedemikian rupa sehingga rumput ditumbuhkan Tuhan bagi hewan untuk menjadi makanannya. Demikian juga tumbuh-tumbuhan lainnya ditumbuhkan oleh Tuhan supaya manusia dapat mengusahakannya.
karena dengannya akan ada makanan yang keluar dari dalam tanah itu, termasuk tumbuhan anggur yang di masa pemazmur hidup menjadi tanaman yang bisa diupayakan untuk jadi minuman yang menyukakan mereka, biasanya dipakai saat pesta untuk diminum, sekaligus bisa jadi dipakai untuk dijual demi mengupayakan kehidupan itu sendiri. Dan juga minyak yang membuat muka berseri, serta makanan yang menyegarkan hati. Semua tanaman dibuat kenyang oleh Tuhan karena dipeliharanya mereka. Contohnya, pohon aras di Libanon yang sangat populer di masa itu bahkan sampai masa sekarang, yang olehnya burung-burung dapat bersarang. Contoh lain, pohon sanobar yang menjadi rumah burung ranggung. Tuhan menetapkan dan mengatur gunung-gunung menjadi tempatnya kambing-kambing hutan, dan bukit-bukit menjadi tempat perlindungan bagi pelanduk. Betapa besar, agung dan semarak semua yang dijadikan Tuhan dalam kesempurnaannya. Sayang, kita tak pernah menyadari itu. Kalau saja saudara bisa menyadarinya, pasti saudara akan takut pada Allah. Karena apa? Karena tahu bahwa segala sesuatu ada di bawah kendalinya Allah. Bahwa di kolong langit ini tidak ada satupun ciptaan ataupun siklus di kehidupan yang bisa terjadi oleh pergerakan dirinya sendiri, termasuk saat manusia bisa mengupayakan dirinya untuk bisa makan, minum, bergerak, dan berketurunan. Hanya Allah lah yang memegang kendali atas semuanya. Allah lah yang menjadikan, Allah lah yang mengatur dengan begitu sempurna, bahkan untuk apa yang tak bisa kita pikirkan. Sekarang, apa pesan firman bagi kita? Pertama, kita harus memiliki kekaguman yang besar pada semua yang sudah dikerjakan oleh Tuhan dengan ciptaannya dan dengan semua khalik ini. Termasuk bagaimana Dia mengatur segalanya sampai pada akhirnya kita bisa menikmati makanan dari hasil bumi yang dijadikan oleh Tuhan ini. Maka selalu kagumlah atas apa yang sudah dijadikan oleh Tuhan dalam kesempurnaannya. Selalulah memuji Tuhan. Jiwamu, hidupmu harus memuji Tuhan. Karena Tuhan Allah yang besar, Tuhan yang punya keagungan, Tuhan yang punya semarak. Jangan kau memuji diri, karena kau bisa melakukan ini dan itu. Ingat, kalau Tuhan tak mengizinkannya, tak ada satupun yang bisa kau lakukan. Hanya oleh seizin Tuhan sajalah. Kedua, Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu, mengatur jalannya air untuk memberi kehidupan bagi rumput, sebagai makanan hewan, bagi pohon supaya burung bisa bersarang dan menjadikannya rumah, dan bagi manusia supaya dia dapat makan dan berusaha darinya. Maka pesan bagi kita semua ialah, ingatlah, segala sesuatu diatur oleh Allah dalam kesempurnaannya. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi sebagai sesuatu yang kebetulan. Allah berperkara dalam segala hal. Allah mengatur ekosistem dengan begitu indahnya. Allah lah yang juga mengatur hidupmu. Maka jikalau kau menjalani hidup, taruhlah dalam pikiranmu bahwa jikalau Tuhan bisa mengatur segala sesuatu dengan begitu sempurna, mengapa kau terlalu takut soal hidupmu? Pesan yang ketiga, oleh hardikan Allah, air pun takut. Karena air tahu siapa yang sedang memerintah dirinya. Maka kita, milikilah takut itu. Takutlah pada Tuhan seperti air takut pada Tuhan. Turut pada Tuhan, oleh perintahnya dia ke gunung, oleh perintahnya dia ke lembah. Sebab air tahu Allah yang punya semesta. Allah mengatur segala sesuatu dengan begitu sempurna. Dia pasti tahu apa yang terbaik dalam ukurannya. Maka kita takutlah pada Tuhan. Dia yang empunya semesta dan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jangan terlalu berani untuk mengatur Tuhan ataupun memaksakan kehendakmu terjadi dalam hidupmu.
Memang, ada saat Tuhan akan memaksamu agar kau turut maunya, supaya kau tidak salah dalam memilih jalan hidup. Tapi ada saat pula kau akan dibiarkannya sukses dalam salahmu, hanya supaya saat kau merasa sudah tersesat suatu saat nanti, saat itulah kau tahu jalanmu adalah pilihan yang salah. Sebab pilihan Tuhan selalu menjadi pilihan yang terbaik. Meskipun itu berarti bisa jadi kita menderita melewati jalan itu. Tapi percayalah, jikalau Dia mampu menyediakan air untuk jadi sumber makanan yang menghidupi semesta tetap dalam ekosistem yang terjaga, bagaimana mungkin Dia akan salah dalam memilihkan bagimu jalan hidup yang harusnya kau lalui. Pesan keempat, Tuhan memberi tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Maka manusia yang berhenti mengusahakan tumbuh-tumbuhan sebagai pemberian Allah untuk menghidupi dirinya, sama halnya dengan tidak mau turut dalam perintah Tuhan dan melawan Tuhan atas perintahnya. Karena memang sejak kejadian kita disuruh untuk memelihara, mengusahakan alam ini. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah serta-merta kita semua harus jadi petani? Lalu siapa yang akan mengurus aspek hidup yang lain? Maka apa yang harus kita lakukan dalam menyoroti hal ini? Ingat saudaraku, perintah untuk mengusahakan bumi yang diciptakan Allah ini adalah perintah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kepegawaian kita, keguruan kita, pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungan dengan tanah? Saudara-saudara, saudara memang tak perlu berhenti bekerja dengan pekerjaanmu sekarang. Tapi saudara harusnya malu kalau kau tak ambil bagian dalam mengusahakan alam yang dijadikan Tuhan ini. Minimal, kalau uangmu setiap hari habis di pasar, kamu menjadi berdosa saat mana sebenarnya itu bisa disimpan sebagai aset di rumahmu, jadi tabungan. Aset nanti-nanti kalau ada sampul syukur, atau disendirikan juga sampul untuk persembahan. Aset kalau ada yang sakit, kita punya simpanan dan lain-lain. Harusnya kita bisa memikirkan itu. Hanya memang sulit kalau orang memang sudah tak punya niat atau memang tak punya keinginan untuk mengusahakan tanah milik Tuhan. Bahkan beberapa orang lain akan berkata, mereka tak punya lahan, mereka tak punya pupuk, tak punya bibit, dan alasan lainnya. Tapi heran, untuk rokok, barang online lain selalu mampu untuk membeli. Heran, untuk gorengan-gorengan, hal-hal lain yang tak perlu jadi pengeluaran, orang rela mengeluarkan uang. Anehnya, untuk mengusahakan diri, supaya bisa mengusahakan tumbuh-tumbuhan yang hasilnya untuk dia juga, dia tak mau. Yang makin anehnya lagi, orang memilih mengeluarkan uang besar demi makanan rantangan, atau bahkan belanja ke pasar dan ke pedagang sayur yang anggarannya tiap hari sangat menakutkan. Tapi mungkin itulah kita. Ingat, Tuhan suruh kita mengusahakan tumbuh-tumbuhan supaya bumi ini bisa memberi hasil bagi kita, termasuk supaya kita terus diingatkan dengan menanam apa saja. Kau akan ambil andil dalam mengurangi kerusakan alam yang dibuat oleh orang lain. Karena kau seorang Kristen. Pesan kelima, biarlah semua hasil bumi yang Tuhan berkati untuk kau nikmati akan membuatmu berseri hatimu. Membuatmu berseri hatimu bersuka, menyegarkan hatimu karena kau tahu oleh Tuhanlah kau bisa menikmatinya. Pesan keenam, segala pohon dijadikan Tuhan agar burung bisa bersarang. Gunung-gunung, bukit jadi tempat berlindung binatang-binatang. Maka jangan sembarangan kau memotong sesuatu tanpa izin. Karena satu pohon yang kau tebang akan menghilangkan 10-20 tempat tinggal dari burung yang bersarang di situ. Seandainya pun kau harus menebang, janganlah kau lupa menanam kembali. Dan jagalah apa yang kau tanam itu.
sampai dia dewasa. Supaya kau tahu betapa egoisnya kita. Karena seringkali membuat waktu pertumbuhan pohon di tahun-tahun yang panjang itu menjadi sesuatu yang tak berarti. Karena penebanganmu mungkin hanya menghitung menit-menit yang begitu cepat berlalu. Coba kau bayangkan, upayamu dalam menumbuhkan bertahun-tahun menjadi terlalu murah dibayar dengan pemotongan pohon yang hanya dalam hitungan menit. Betapa egoisnya kita dan betapa kurang ajarnya kita yang tak menghargai pohon-pohon, bahkan membabat bukit dan gunung yang dibuat Tuhan menjadi tempat tinggal binatang. Padahal kita sendiri masih bisa memiliki lahan kosong untuk ditinggali. Membabat pun kita tak melindungi binatang-binatang di dalamnya. Malah seringkali kita menjadi konsumen yang tertinggi untuk binatang-binatang. Memang Tuhan memberi hak bagi kita menguasai alam ini. Tapi tak berarti kau membinasakan makhluk yang pada akhirnya akan membunuh rantai makanan, merusak ekosistem di bumi ini. Maka ambil andilah untuk merawat dunia ini, dunia yang Tuhan jadikan sebagai tanda kau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan atas apa yang sudah Dia lakukan dengan ciptaan yang bisa kau nikmati di kehidupanmu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh memberkati kami. Ajar kami tetap setia, turut pada kehendak-Mu. Ajar kami untuk selalu memuliakan Tuhan dengan segala yang boleh Kau jadikan. Memuji Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena kebesaran Tuhan, kesemarakan, keagungan Tuhan yang menjadikan segala sesuatu dengan begitu sempurna. Maka ajarlah kami sebagai tanda memuliakan Tuhan dalam puji-pujian syukur kami. Kami akan tahu merawat dan menjaga. Kami akan tahu memelihara. Kami akan tahu untuk mengusahakan alam ini. Tidak hanya sekedar mengonsumsi, membabat dan menghabiskannya untuk kepentingan kami. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat kami dapat mengusahakan berbagai tumbuh-tumbuhan, berbagai hewan yang Tuhan percayakan untuk kami tata kelola, untuk kami usahakan, untuk kami pelihara. Dan dimanapun kami pergi dan berada, hidup kami terus menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kami, bukan hanya bagi sesama, tapi juga bagi alam ciptaan-Mu ini. Di dalam nama-Mu Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.